Bridge? Jembatan kah? Bisa dibilang begitu, tapi bisa juga enggak. Loh, kalian malah makin bingung. Ya udah deh, aku bakal jelasin apa itu bridge. Tapi simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 14, Bridge. Dan di video kali ini aku akan membahas beberapa hal. Yang pertama, konsep bridge, lalu yang kedua, studi kasus 1, lalu yang ketiga, studi kasus 2, lalu yang keempat, studi kasus 3. Yaudah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas konsep bridge. Bridge pada jaringan komputer adalah sebuah teknik untuk menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan lokal atau LAN yang berbeda agar dapat berkomunikasi seolah-olah mereka berada dalam satu segmen fisik yang sama. Secara teknis, bridge bekerja di layer 2 atau data link layer dalam OSI model, di mana ia menggunakan alamat MAC atau MAC address untuk menentukan apakah sebuah paket data perlu diteruskan ke segmen lain atau hanya diedarkan dalam segmen asalnya saja. Terdapat beberapa fungsi utama bridge, yaitu pertama-tama ada penyatuan media berbeda, menghubungkan berbagai tipe koneksi, seperti menggabungkan port LAN atau Ethernet dengan wireless LAN atau WLAN, sehingga HP dan PC bisa saling berkomunikasi secara langsung. Lalu ada filtering traffic atau MAC address learning. Bridge mencatat alamat fisik atau MAC address dari setiap perangkat. Fungsinya agar data hanya dikirim ke port tujuan yang benar, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas data atau traffic congestion. Lalu yang selanjutnya ada segmentasi jaringan. Membagi satu jaringan besar menjadi segmen-segmen kecil yang lebih teratur, tanpa harus menggunakan proses routing yang berat. Lalu ada pencegahan loop atau spanning tree protocol. Fungsi bridge modern mencakup fitur STP untuk mencegah terjadinya tabrakan data akibat kabel yang terhubung melingkar yang bisa menyebabkan jaringan lumpuh total. Lalu yang terakhir ada efisiensi hardware offloading, mengalihkan beban pemrosesan data dari CPU utama ke chip switch khusus, sehingga transfer data antar port menjadi sangat cepat setingkat kecepatan kabel atau wire speed. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke studi kasus 1, konfigurasi topologi sederhana bridge. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan cara konfigurasi topologi sederhana bridge. Pertama-tama, kita buka PNetLab terlebih dahulu, lalu buatkan topologinya terlebih dahulu. Dan di sini, aku sudah membuat topologi seperti ini. Ada satu network, ada satu router, dan 2 VPC. Dan router ini sudah aku hubungkan ke networknya, dan VPC ini sudah aku sambungkan juga ke routernya ini. Lalu selanjutnya, kita coba lihat terlebih dahulu settingan networknya. Dan di sini di bagian name kita bebas untuk mengisinya. Tapi sebagai contoh, aku menggunakan nama ISP. Dan lalu untuk type-nya di sini aku menggunakan CloudNAT agar bisa mendapatkan IP kelas A. Lalu kita coba cek di terminal routernya apakah mendapatkan IP kelas A. Dengan cara kita buka terminal routernya, lalu kita ketikkan IP address print. Lalu klik enter, dan bisa dilihat di sini kalau IP address si routernya ini mendapatkan IP kelas A. Lalu aku akan membuatkan note dari IP kelas A ini agar tidak lupa. Caranya kita klik kanan, lalu kita klik teks. Lalu di teks ini kita isi saja dengan IP yang ada di sini, yaitu 10.0.137.232. Lalu kita taruh di sini
Sebenarnya ini sifatnya opsional, tetapi aku membuat note seperti ini agar memudahkan aku untuk mengingatnya. Lalu sekarang kita coba koneksikan Pinet Lab-nya ini dengan PC atau laptop kita. Caranya klik Windows, lalu search Command Prompt. Lalu di sini kita klik kanan, lalu kita run as administrator, lalu kita klik yes. Lalu setelah terbuka seperti ini, kita ketikkan root add, lalu kita isi IP address for PNetNut-nya. Tapi kita cek dulu IP address for PNetNut-nya. Dan inilah IP address for PNetNut-nya. Lalu setelah tahu IP address for PNetNut-nya, kita lanjut ketikkan lagi IP address for PNetNut-nya, tetapi di oktet keempat kita ganti angkanya menjadi 0. Lalu kita lanjut ketikkan lagi mas 255.255.255.0. Lalu kita lanjut ketikkan lagi IP address for Pinet 0-nya. Tapi kita coba cek kembali terlebih dahulu berapa IP address for Pinet 0-nya. Dan IP address for Pinet 0-nya yaitu 192.168.195.146. Lalu setelah tahu IP address for Pinet 0-nya, kita lanjut ketikkan lagi 192.168.195.146, lalu kita klik enter. Lalu jika muncul pesan seperti ini, yaitu the object already exists, itu artinya kalian sudah menghubungkan Pinet Lab-nya dengan komputer kalian. Tetapi jika kalian belum menghubungkan Pinet Lab ke komputer kalian, maka nanti di sini pesannya akan bertuliskan OK. Lalu kita buka Winbox dan kita coba login menggunakan IP router yang tadi, yaitu 10.0.137.232. Lalu kita klik connect. Dan setelah terbuka tampilan seperti ini, itu tandanya kita bisa login ke Winbox melalui IP router kelas A. Lalu sekarang kita buka kembali Pinet Lab-nya. Lalu semisal kita mempunyai dua VPC seperti ini dengan dua network yang berbeda. Sebagai contoh, di VPC 1 kita mempunyai network 10.10.10.10.10.0/24. Sementara di VPC 2 kita mempunyai IP network yaitu 10.20.20.0/24. Dan di sini kita ingin kedua VPC ini memiliki IP network yang sama. Sebagai contoh, aku ingin kedua VPC ini memiliki network 10.30.0/24. Lalu bagaimana caranya? Dan disinilah kita akan mengkonfigurasikan bridge. Caranya, pertama-tama kita buka Winbox, lalu kita klik bridge, lalu di bagian tab bridge ini kita klik new. Lalu di bagian name ini kita bebas untuk mengisinya. Sebagai contoh, aku akan menggunakan bridge strip yoga. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu kita klik di tab ports, lalu klik new. Dan karena kita ingin menghubungkan VPC 1 dan VPC 2, maka kita ganti interface-nya ini menjadi Ether 2 dan pastikan bridge-nya ini sudah kita pilih yang pada bridge yang kita buat tadi. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu kita buat satu lagi untuk Ether 3. Caranya masih sama, klik new. Lalu interface-nya ini kita ganti ke Ether 3. Lalu pastikan bridge-nya ini sudah mengarah ke bridge yang tadi kita buat.
lalu klik apply dan klik OK. Lalu selanjutnya kita buatkan IP untuk routernya agar VPC 1 dan VPC 2 memiliki gateway yang dituju. Lalu kita klik IP, lalu klik addresses, lalu kita klik new. Dan di bagian addresses ini, karena kita ingin membuatkan IP dengan network 10.30.30.0, maka addressnya ini kita isi dengan 10.30.30.1/24. Lalu untuk interface-nya kita ganti ke bridge yang sudah kita buat tadi. Lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita coba ping ke routernya. Pertama, buka PNetLab dan pastikan VPC 1 dan VPC 2 ini sudah menyala. Lalu kita buka terminal VPC 1. Lalu kita atur terlebih dahulu IP untuk VPC 1-nya ini secara statik. Caranya ketikkan IP, lalu kita tulis berapa IP yang kita inginkan untuk VPC 1. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 10.30.30.11/24. Lalu kita tuliskan gateway-nya, yaitu 10.30.30.1. Lalu kita klik enter. Lalu sekarang kita coba cek terlebih dahulu dengan cara ketikkan show IP, lalu klik enter, dan bisa dilihat penambahan IP-nya sudah berhasil. Lalu sekarang kita coba ping ke routernya melalui VPC 1. Caranya ketikkan ping, lalu 10.30.30.1, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu artinya kita bisa ping ke router. Lalu sekarang kita coba lakukan hal yang sama melalui VPC 2. Kita masukkan terlebih dahulu IP-nya dengan cara kita ketikkan IP, lalu kita masukkan IP yang kita inginkan, sebagai contoh 10.30.30.12/24. Lalu kita masukkan gateway-nya 10.30.30.1. Lalu kita klik enter. Lalu sekarang kita coba ping ke router. Caranya masih sama seperti tadi. Kita ketikkan ping, lalu kita ketikkan IP routernya 10.30.30.1, lalu klik enter. Dan jika muncul seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping ke router. Dan itulah akhir dari studi kasus 1. Dan sekarang kita akan masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Dan sekarang aku akan mempraktikkan cara konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Pertama-tama kita buka Winbox, lalu klik IP, lalu klik Firewall, dan di tab NAT ini kita klikkan New. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita ganti chain-nya ke src NAT. Lalu untuk out interface-nya kita ganti ke Ether 1. Lalu untuk action-nya kita ganti ke Masquerade, lalu klik Apply dan klik OK. Lalu selanjutnya kita klik IP lagi, lalu klik DHCP server, lalu kita klik di DHCP setup. Lalu di bagian DHCP server interface ini kita ganti ke bridge yang ini, yang bridge yang sudah kita buat tadi. Lalu kita next saja hingga selesai. Dan sekarang kita coba meminta IP secara DHCP dan juga melakukan ping ke 8.8.8.8. Caranya, buka PNetLab, lalu buka terminal VPC 1, dan kita ketikkan IP DHCP, lalu kita klik enter, dan tunggu hingga prosesnya selesai. Dan setelah prosesnya selesai, kita coba cek dengan cara mengetikkan show IP, lalu klik enter. Dan bisa dilihat IP-nya sudah didapatkan secara DHCP atau otomatis. Dan sekarang kita coba ping. Tapi sebelum kita mencoba ping, kita ubah terlebih dahulu IP DNS-nya dengan cara ketikkan IP DNS 8.8.8.8, lalu klik enter.
Lalu sekarang kita coba lakukan ping dengan cara mengetikkan ping 8.8.8.8 lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping ke 8.8.8.8. Lalu sekarang kita coba lakukan hal yang sama melalui VPC 2. Kita buka terminal VPC 2 terlebih dahulu, lalu kita ketikkan IP DHCP, lalu klik enter. Lalu setelah prosesnya selesai, kita coba cek terlebih dahulu dengan cara ketikkan show IP lalu klik enter, dan bisa dilihat IP-nya sudah didapatkan secara DHCP. Lalu sekarang kita masukkan IP DNS-nya dengan cara mengetikkan IP DNS 8.8.8.8 lalu klik enter. Lalu sekarang kita coba lakukan ping dengan cara ketikkan ping 8.8.8.8 lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, maka itu tandanya kita berhasil. Dan itulah cara konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Dan selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah kita buat. Dan sekarang aku akan mempraktikkan cara menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Pertama-tama kita buka Pnetlet terlebih dahulu, lalu kita tambahkan router yang kedua dengan cara klik kanan lalu klik node, lalu di pilihan ini kita klik yang Mikrotik Router OS, lalu untuk namanya kita bebas ganti, tapi di sini aku akan ganti ke Mikrotik 2. Lalu kita scroll, dan di bagian cam option ini kita kosongkan saja. Lalu kita klik save. Lalu kita tambahkan satu VPC lagi dengan cara klik kanan, lalu klik node, lalu klik virtual PC. Lalu untuk name-nya di sini kita ganti ke VPC 3. Lalu kita scroll ke bawah dan kita klik save. Lalu kita rapikan terlebih dahulu. Lalu sekarang kita sambungkan router yang kedua ini ke router yang ke-1. Lalu kita sambungkan juga VPC 3 ini ke router yang kedua. Lalu kita nyalakan kedua perangkat ini. Lalu sekarang kita coba cek apakah router yang kedua ini sudah terdaftar di neighbor. Caranya buka Winbox lalu klik New Terminal, lalu kita skip saja ini dengan cara Ctrl C, lalu kita ketikkan IP neighbor, lalu print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat bahwa router 2-nya ini sudah terdaftar di neighbor. Dan sekarang kita coba cek di terminal router 2 apakah router 1 terdaftar di neighbor router 2. Caranya buka terminal router 2 lalu kita ketikkan IP neighbor lalu print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat kalau router 1 sudah terdaftar di daftar neighbors. Lalu sekarang kita aktifkan tools Romon pada kedua routernya. Caranya untuk router yang kedua kita ketikkan dulu tools, lalu enter, lalu kita ketikkan Romon, lalu enter, lalu kita ketikkan lagi set enable sama dengan yes, lalu klik enter. Lalu kita coba cek terlebih dahulu apakah sudah aktif atau belum dengan cara ketikkan print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau tools Romon ini sudah aktif. Lalu sekarang kita aktifkan Romon di router 1. Caranya ketikkan kita tutup dulu yang ini. Lalu kita klik tools,
lalu klik Romon, dan di bagian enable ini kita centang saja, lalu klik apply dan klik OK. Lalu sekarang aku ingin mengubah identity dari kedua router ini agar mudah dibedakan. Untuk router 1, caranya masih di Winbox yang tadi, lalu kita klikkan sistem, lalu kita klik identity, lalu kita ganti namanya menjadi router 1. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu untuk mengganti identity router yang kedua, caranya kita klik terlebih dahulu yang ini. Lalu setelah terbuka jendela login seperti ini, kita klik connect to Romon. Lalu setelah muncul seperti ini, kita double klik sehingga muncul meja kerja seperti ini. Lalu setelah masuk ke meja kerja router yang kedua ini, kita lakukan hal yang sama seperti router 1. Kita ganti identitinya. Caranya masih sama, kita klik sistem, lalu klik identity, lalu kita ganti namanya menjadi router 2. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita ingin membuat VPC 3 ini menempatkan network yang sama dengan VPC 1 dan VPC 2 yang ini. Caranya buka Winbox router 1 seperti ini, lalu kita klik bridge, lalu di bagian portsnya ini kita klik new. Lalu interface-nya kita ganti ke Ether 4, lalu pastikan bridge-nya sudah kita sesuaikan dengan bridge yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita buka Winbox router 2, lalu klik bridge, lalu di tab bridge ini kita klik new. Lalu kita ganti namanya sesuka hati kita. Sebagai contoh, aku akan menggunakan nama yang sama, yaitu bridge strip yoga. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita klik di tab port, lalu kita klik new. Lalu untuk interface-nya kita pastikan ke Ether 1. Lalu untuk bridge-nya kita pastikan lagi sudah sesuai dengan bridge yang barusan tadi kita buat. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan satu lagi untuk Ether 2 dengan cara yang sama. Lalu sekarang kita coba Lalu sekarang kita coba request IP DHCP dan ping test di VPC 3. Caranya buka PNetLab, lalu buka terminal VPC 3 ini, lalu kita ketikkan IP DHCP, lalu klik enter. Lalu setelah prosesnya selesai, kita tambahkan IP DNS-nya dengan cara ketikkan IP DNS 8.8.8.8 lalu klik enter. Lalu setelah selesai, kita coba cek terlebih dahulu IP-nya dengan cara ketikkan show IP lalu klik enter, dan bisa dilihat IP-nya sudah didapatkan secara DHCP. Lalu sekarang kita coba lakukan ping test dengan cara ketikkan ping 8.8.8 lalu klik enter, dan jika hasil seperti ini maka itu tandanya kita berhasil. Lalu sekarang kita coba ping ke google.com dengan cara ketikkan ping google.com lalu klik enter, dan jika hasil seperti ini maka itu tandanya kita berhasil juga ping ke google.com. Dan itulah cara menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi udah agak bingung kan soal apa itu bridge? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.